Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya kelompok 8 akan mempresentasikan analisis pilihan strategi tingkat bisnis yang beranggotakan dengan saya sendiri, Kadek Diah Purnamasari, NPM 2020 331 22037, dan teman saya Niketut Arisubakti 2020 331 22011. Adapun pengertian strategi tingkat bisnis, yaitu strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat dan bagaimana juga caranya menempatkan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, dan para pemegang saham. Adapun 3 elemen strategi tingkat bisnis. Yang pertama ada penawaran produk antara perusahaan dan lingkungannya. Transaksi terjadi di mana perusahaan menyediakan barang atau jasa untuk klien di pasar. Yang kedua, sistem aktivitas, yaitu sistem kegiatan ini adalah serangkaian proses terpadu penciptaan nilai yang mengarah ke penyediaan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga ada basis sumber daya, yaitu sebuah basis sumber daya perusahaan termasuk semua yang merupakan pengeluaran organisasi untuk kinerja kegiatan penambahan nilai. Adapun strategi bersaing generik Porter. Yang pertama ada potensial new entrants, yaitu kebutuhan modal dan skala ekonomis merupakan contoh dari dua penghalang masuk yang potensialnya yang dapat menjaga munculnya persaingan baru. Yang kedua ada bargaining power of buyer, yaitu konsumen yang memiliki informasi menjadi konsumen yang menguasainya. Yang ketiga ada bargaining power of supplier, yaitu konsentrasi dari pemasok dan ketersediaan pemasok pengganti merupakan faktor-faktor signifikan dalam menentukan kekuatan pemasok. Yang keempat ada trade of substituted products, yaitu kekuatan produk-produk alternatif dan substitusi dapat dipengaruhi oleh perubahan biaya dan tren. Dan yang terakhir ada rivalry among kompetitor, yaitu pertarungan dalam perebutan posisi sering ditunjukkan dengan apa yang disebut porte sebagai persaingan pemasangan iklan. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai 3 strategi bersaing pada tingkat bisnis. Di mana yang pertama itu ada diferensiasi, di mana strategi ini melibatkan upaya untuk membuat produk-produk atau jasa pada perusahaan berbeda dari perusahaan lainnya dalam sebuah industri. Yang kedua, itu ada kepemimpinan biaya, di mana kepemimpinan biaya ini merupakan salah satu tipe strategi kompetitif, di mana organisasi secara agresif berupaya memperoleh fasilitas yang efisien, melakukan reduksi biaya, dan juga menggunakan pengendalian biaya yang ketat. Dan yang ketiga, itu ada fokus, di mana fokus ini merupakan salah satu tipe strategi kompetitif yang menekankan organisasi berkonsentrasi pada pasar regional atau kelompok pembeli spesifik. Selanjutnya itu ada persyaratan strategi generik, di mana strategi generik yang pertama yaitu keunggulan biaya yang menyeluruh. Untuk keterampilan dan sumber daya umum yang harus dimiliki, yaitu yang pertama investasi modal yang terus, yang kedua itu adalah keterampilan perekayasaan proses, yang ketiga itu adalah supervisi tenaga kerja yang ketat, yang keempat yaitu produk didesain untuk kemudahan dalam proses produksi, dan juga yang terakhir itu adalah sistem distribusi yang berbiaya rendah. Untuk persyaratan organisasi umumnya, yaitu pengendalian biaya yang ketat, yang kedua laporan yang sering dan pengendalian yang terinci, dan yang ketiga itu adalah intensif berdasarkan target kualitatif yang ketat. Yang kedua itu adalah strategi generik diferensiasi, di mana keterampilan yang harus diperlukan, yaitu yang pertama kemampuan pemasaran yang kuat, yang kedua itu adalah bakat yang kreatif, yang ketiga itu adalah perekayasaan produk, yang keempat itu adalah kemampuan yang kuat dan riset dasar, yang kelima itu ada reputasi korporat untuk memimpin mutu dan juga teknologi, sedangkan yang terakhir ialah tradisi yang lama dalam industri atau gabungan yang unik dari keterampilan yang diambil dari usaha-usaha yang lain. Dan untuk persyaratan organisasi umumnya adalah koordinasi yang kuat antar fungsi-fungsi dalam riset pengembangan produk, pasar, dan juga pemasaran. Yang kedua, itu ada pengukuran yang intensif dan juga subjektif dari tolak ukur kuantitatif. Dan untuk yang terakhir, yaitu suka dan menarik kerja yang berketerampilan tinggi, ilmuwan, ataupun orang yang kreatif. Sedangkan strategi generik fokus ini memiliki keterampilan yang diperlukan seperti gabungan dari kebijakan di atas yang diarahkan pada target strategi khusus. Dan untuk persyaratan organisasi umumnya, yaitu gabungan dari kebijakan di atas diarahkan pada target strategi reguler.
Selanjutnya yaitu ada resiko strategi generik. Yang pertama itu adalah resiko keunggulan biaya, di mana ini tidak bertahan lama karena adanya pesaing peniru, teknologi yang berubah, dan juga keunggulan biaya yang runtuh. Dan juga yang kedua itu adalah kedekatan proksimitas dalam diferensiasi hilang, dan juga yang terakhir yaitu penganut strategi fokus keunggulan biaya, mencapai biaya yang lebih rendah dalam segmen. Yang kedua itu ada resiko diferensiasi, di mana ini tidak akan bertahan lama apabila ada pesaing peniru. Dan yang kedua itulah basis untuk diferensiasi menjadi kurang penting bagi pembeli. Dan juga kedekatan biaya yang hilang. Dan yang terakhir itu ada penganut strategi fokus diferensiasi, mencapai diferensiasi yang bahkan lebih besar dari segmen. Dan yang terakhir itu adalah resiko strategi fokus, di mana strategi fokus ditiru segmen sasaran menjadi tidak menarik secara struktural karena strukturalnya menjadi rusak dan juga permintaannya menghilang. Yang kedua itu adalah pesaing bersasaran luas dan menguasai segmen, di mana perbedaan segmen dengan segmen lain yang menyempit, dan yang keunggulan ini luas dan meningkat. Lalu penganut baru strategi fokus menggarap subsegmen dalam industri. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 8. Kami mohon maaf apabila ada salah kata, pengucapan, ataupun kurangnya materi dari yang kami bawakan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.